Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranada Agustina dari Fakultas FKIP Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Baiklah, saya akan membahas secara langsung mengenai kasus nyata yang terjadi pada pasar monopolistik. Jadi, analisis laba maksimum pada pasar monopolistik melibatkan pemahaman bagaimana perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dapat menentukan harga dan jumlah output untuk memaksimalkan labanya. Oke, sebelum kita lebih lanjut mengenai kasus nyata pasar monopolistik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pasar monopolistik itu. Jadi, pasar monopolistik adalah jenis pasar di mana ada banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda, tetapi produk tersebut mirip. Setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk mereka karena diferensiasi produk. Perusahaan dalam pasar monopolistik menghadapi kurva permintaan yang menurun. Ini berarti bahwa untuk menjual lebih banyak unit, perusahaan harus menurunkan harga. Kurva permintaan ini dapat dipengaruhi oleh seberapa besar diferensiasi produk yang ditawarkan. Untuk memahami biaya produksi, perusahaan harus memahami struktur biaya mereka yang mencakup biaya tetap dan biaya para variabel. Analisis biaya ini penting untuk menentukan titik laba maksimum. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan harus memproduksi pada tingkat di mana marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Marginal revenue MR, tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan produk. Marginal cost atau MC, tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan produk. Nah, tingkat laba maksimum pada pasar monopolistik ini terjadi ketika di mana MR sama dengan MC. Perusahaan akan memproduksi jumlah output yang memaksimalkan labanya. Setelah output ditentukan, perusahaan dapat menetapkan harga berdasarkan kurva permintaan. Oke, kita lanjut ke kasus nyatanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih, dalam industri perusahaan makanan cepat saji, seperti pada perusahaan McD, KFC, AW, dan Burger King yang memiliki produk yang sama seperti ayam, burger, salad, minuman soda, dan lain-lain. Tetapi perusahaan tersebut masih bersaing dalam pasar yang sama, sedangkan mereka memiliki jenis produk yang hampir sama. Mereka memaksimalkan harga, jual, dan cita rasa produk yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Dalam hal ini, untuk meningkatkan citra perusahaan, McD bisa saja mengidentifikasi bahwa dengan menambahkan item baru ke menu serta memberikan promosi atau diskon, mereka akan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan, serta membuat nama perusahaan McD semakin terkenal. Mereka menganalisis biaya tambahan untuk memproduksi item baru dan memprediksi MR dari penjualan item tersebut. Jadi, kesimpulannya dari pasar monopolistik ini, setelah menentukan jumlah output, perusahaan akan menentukan harga yang akan dikenakan. Mereka bisa menggunakan strategi harga psikologis, diskon, atau promosi untuk meningkatkan penjualan. Mereka juga dapat lebih mempromosikan perusahaannya serta implementasi perusahaan. Perusahaan harus terus mengevaluasi kinerja dan membuat penyesuaian berdasarkan respon pasar dan perubahan biaya di dalam pasar monopolistik ini juga melibatkan pemahaman tentang kurva permintaan, struktur biaya, dan penggunaan prinsip MR dan MC untuk menentukan output optimal. Menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membantu kita untuk lebih memahami dinamika dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam konteks pasar yang kompetitif ini. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.